adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang kekuatannya adalah eksekutorial. Eksekutorial. Posisi notaris yang urgent dalam kehidupan masyarakat menjadikan profesi ini sangat diminati saat ini, terutama untuk kaum milenial. Saat ini aku sedang bersama dengan Bapak Dr. Haji Irfan Ardiansyah, SH, LLM, SPN, yang eh, kita bilang merelakan dirinya lagi untuk organisasi ya. Merelakan diri loh, Pak. Siap. eh Pak, kita mau langsung aja kita bahas tentang Boleh. profesi yang lagi diminati ini. Menurut Bapak, menurut pandangan Bapak, apa sih profesi notaris itu? Baik, Mbak Rizka, terima kasih ya. Mbak Rizka dari Hukum Dizi ya. Hukum ID. Hukum ID. Oke, sorry Mbak. Terima kasih untuk kehadirannya. Eh, Tadi saya dengar juga ada yang disampaikan sama Mbak Rizka itu bahwa notaris itu adalah jabatan yang diminati oleh kaum milenial saat ini. Saya rasa nggak juga itu, Oh, Mbak. enggak juga. Kalau boleh saya klarifikasi Oh, gitu dengan ya. itu. Contoh, banyak pejabat-pejabat PNS semua segala macam itu juga yang ingin menjadi seorang notaris juga gitu. Oke, kembali ke substansinya, Mbak ya. Bahwa notaris itu apa sih? Ya, notaris itu adalah suatu amanah Hmm. yang dipercayakan kepada negara yang mana dia adalah satu-satunya yang bisa membuat akte otentik. Hmm. Akte yang mana otentik itu bahwa akte itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak untuk disalahgunakan atau tidak disewenang-wenangkan oleh seorang yang mendapatkan amanah dari jabatan tersebut. Intinya itu dari pasal-pasal yang ada tersebut akan hal itu. Demikian, Mbak. Terkait dengan pemahaman yang agak nyeleneh nih di masyarakat, Pak. Aduh, apa tuh? Nyeleneh loh ya. Bahwa notaris adalah tukang stempel. Itu bagaimana Bapak menyikapi ya kita bilang ya nyeleneh-nyeleneh ini mengenai hal itu? Kalau saya bilang kalau di India bolehlah dibilang kayak gitu ya, Oh, tukang gitu ya. stempel ya. Tapi kalau di Indonesia ini gitu loh kan, eh penyelenehan itu ya mungkin salah besar kalau menurut Hmm. saya. Karena dia tidak serta-merta hanya menggunakan stempel dari lambang negara kita. Dan lambang negara kita itu juga bukan disenang-senangkan kan pastinya Hmm. kan. Apabila disenang-senangkan juga akibat hukumnya ada gitu loh kan. Yang jelas seorang notaris itu dia harus memahami apa yang dimaksud oleh para pihak untuk mengkonsentir apa yang akan dibuat itu gitu loh kan. Jadi dibuat itu bukan dalam artian apa yang dia inginkan, tapi kepada pihak-pihak terkait itu kita harus mengerti dulu, memahami dulu, tidak serta-merta. Dan kalau kita tidak mempelajari hal-hal keterkaitan dengan aturan-aturan yang ada, baik itu dalam penotarian, kan kita juga nggak bisa buat itu kan. Hmm. Jadi bukan dalam artian hanya tukang stempel. Justru kita harus memahami apa sih yang dimau oleh para pihak itu gitu loh kan. Sehingga kita bisa membuat akte itu menjadi suatu akte yang otentik dibutuhkan oleh masyarakat yang berhadapan dengan notaris tersebut. Dan mempunyai kekuatan hukum ya. Ya, pastinya punya kekuatan hukum. Pak, sekarang ini kan era digital. Semuanya itu pakai digital. Belanja juga digital, semuanya digital. Mengenai kesiapan para notaris menyambut digitalisasi saat ini. Saya mau bicara masalah digitalisasi akta mungkin. Nah, Ya, itu menurut pandangan Bapak, apakah notaris sudah siap dengan ini, dengan barang ini? Dan apakah regulasi atau peraturan sudah mendukung terkait dengan digitalisasi ini? oke. Berarti ada dua pertanyaan. Yang pertama itu notaris itu pasti siap Hmm. untuk apa yang akan dia hadapi. Contoh, kita bisa peralihan dari mesin tik Olympia menjadi IBM misalnya. Diikutin semua sama notaris. Hmm. Lalu menjadi komputerisasi. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Kita ikutin juga kan. Jadi jadi tidak ada tuh bahasa yang dibilang bahwa kita anti akan Perubahan. pembaruan digital, pembaruan segala macam. Enggak ada itu kan. Cuman kembali yang pertanyaan kedua itu regulasinya harus seperti apa? Hmm. Hadir di hadapan itu bagaimana? Berhadapan itu bagaimana? Agar seorang notaris itu tidak disalahgunakan atau disalahartikan menjadi suatu celah hukum yang bisa menyudutkan notaris itu tersebut. Nah, ini kan harus ada
pagar-pagarnya sama pakem-pakemnya itu seperti apa terhadap notaris ini. Tapi saya rasa notaris anti apa segala macam terhadap era digitalisasi tidak sama sekali. Dan Tidak ya? itu pasti kami ikuti dan kami mau akan pembaharuan itu tidak menolak sama sekali. Bukan antipati kok seorang notaris itu. Yakin saya gitu. Iya. Cuman terkait dengan eh, yang patron kita adalah UWJN kan, Betul, Bapak. Misalnya kita digitalisasi akta, betul, itu kan yang berhadapan di hadapan saya kan gitu. betul. Tapi kalau seandainya kasus pandemi kemarin bahwa kita semuanya lockdown dan nggak boleh keluar rumah, kalau mau bikin akta terus digital itu apakah sah atau Kalau kita kembali kepada kasus pandemi pada saat kemarin itu ya mau nggak mau kita memang harus nunggu karena aturannya belum ada jelas gitu loh. Nah, sikap terhadap extraordinary ini kan juga harus ada dari pemerintah kan turut sertanya bukan dari hanya dunia notaris aja gitu loh kan. hmm, Kalau pemerintahnya memperlakukan untuk akan hal itu, bagaimana dengan UU JN yang sekarang? Sudah hmm, bisa menyimbangi nggak? Makanya penyempurnaan-penyempurnaan itu bukan dari satu sisi aja, tapi dari semua sisi juga harus disempurnakan. Baik itu aturannya, baik itu bagaimana caranya, baik itu dalam pelaksanaan tugasnya seperti apa gitu. Jadi hmm, harus senambungan gitu loh, jangan tidak berkesinambungan akan hal itu gitu loh kan. Kembali lagi Mbak, yang pasti seorang notaris pasti siap, nggak mungkin nggak siap. hmm. Satu, tuh yang ke berikutnya juga perangkat-perangkat mengenai digitalisasi ini kan sudah mumpuni belum dari pemerintah dari Sabang sampai Merauke? Internet Contoh, bisa. internet misalnya, itu udah memadai belum? Udah Hmm, disupport belum gitu loh kan? Kita kan juga butuh support itu dalam melaksanakan tugasnya. Jangan kita bikin suatu aturan, ternyata di daerah suatu terpencil seperti di Maluku itu kepulauan itu gimana nasibnya gitu loh. hmm, Itu harus diberi pertimbangan loh, jangan-jangan tidak jadi suatu pertimbangan. Dan inilah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi juga. Bahwa tidak semua di matanya itu hanya di ibu kota. hmm. Tapi teman-teman kita yang ada Di di daerah. daerah juga harus diakomodir juga. Jangan Hmm. ditinggalkan. Jadi nggak kecil kerjaan ini gitu loh Mbak. Tapi ada menurut Bapak, kan Bapak punya banyak teman di daerah. Contoh kita bilang Maluku lah, Maluku Utara lagi. Kalau Maluku mungkin udah agak sedikit modern ya, tapi kalau Maluku Utara yang pencil-pencil itu kayak daerah pemekaran baru dan sebagainya itu kan ada notaris. Nah itu apakah sepengetahuan Bapak mereka itu bagaimana bekerjanya di era digital ini? Kalau era digital sana, maaf ya Mbak ya, untuk daerah Maluku Utara, sebenarnya Maluku yang paling agak susah sinyal Hmm, daripada di Maluku Utara. Mereka tuh harus kerja nyebrang pakai perahu. Dan itu butuh sekian jam untuk nyebrang satu pulau. Misalnya ada suatu kegiatan yang mereka harus lakukan, di mana kegiatan produk hukum itu dibuatkan dan dibutuhkan seorang notaris, gitu loh hmm. kan. Ya nggak banyak, ya nggak kita bisa bilang juga gitu, tidak ada company besar. Company besar semua justru ke sana gitu loh kan. Tapi Perusahaan perangkat, ikan ya, Pak? iya, perangkat itu semua segala macam itu belum memadai di sana. Dan itu harus kita akui. Nggak usah jauh-jauh di Gorontalo juga susah, sinyal semua segala macam. Nah, jadi supporting dengan IT itu harus dilengkapi dari hulu sampai hilirnya gitu. Jangan Dan hanya cuman sebatas itu aja gitu. dan itu sebenarnya adalah tugas organisasi ya untuk pemerataan itu ya. Salah satunya tuh dari organisasi untuk mensupport menyampaikan kepada pemerintah akan hal itu kesiapan mengenai digitalisasi tersebut gitu. Dan selama ini sepengetahuan Bapak udah ada yang eh, ada laporannya kita susah ini nih ke Ada sejauh ini cuman ya, Mbak, kita kan kadang-kadang kan teman-teman di daerah itu kan menyampaikan dalam bentuk formal itu kan belum tahu caranya bagaimana, apa segala macam. Kadang-kadang koordinasi yang dilakukan itu kan koordinasi antara pusat dengan pusat saja. Sedangkan teman-teman di daerah itu sejauh ini sih masih kurang lah terakomodir untuk akan hal itu. Nah, ini butuh masukan-masukan segala macam untuk organisasi pusat dan harus lebih intens lagi untuk menyampaikan ke pemerintah pusat gitu Hmm. loh. Menurut Bapak apa yang perlu diubah atau di-upgrade dari regulasi atau peraturan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan profesi notaris agar bisa diterima baik oleh masyarakat? Kalau menurut saya itu penyempurnaan ya Mbak ya. Penyempurnaan itu dari hulu ke hilirnya. Baik itu aturan mengenai terhadap internal organisasi notarisnya, Hmm. itu harus disempurnakan karena
eh dalam hal aturan-aturan itu jangan sampai terjadi overlapping lah. Contoh misalnya overlapping dalam suatu penentuan sikap dengan adanya di aturan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan itu harus diperjelas gitu loh misalnya akan hal itu. Nah, dalam pelaksanaan tata kelola organisasi juga agar agar jadi lebih maksimal lagi gitu loh kan. Nah, kalau untuk pemerintah nomenklatur-nomenklatur mengenai dikti apa segala macam itu harus disempurnakan juga. Misalnya persyaratan untuk menjadi dosen, apa gimana, butuh nggak sih sumbang saran dari organisasi atau segala macam keterkaitan misalnya prodi MKN gitu loh kan, misalnya kan hal itu. Jadi kalau kita kaitkan itu banyak gitu loh Mbak. Bukan hanya dalam hal itu aja, namun dalam sumbangsih organisasi notaris itu terhadap pemerintah juga harus ada. Kontribusinya apa, peran sertanya apa gitu loh, mas segala macamnya terhadap aturan-aturan yang ada di kita ini semua maupun aturan-aturan yang ada di pemerintah yang membutuhkan sarana dari organisasi notaris tersebut. Dan menurut Bapak itu adalah penyempurnaan, bukan berarti yang kemarin itu sudah tidak baik ya, gitu Pak ya. Betul, Sudah itu baik ya? ya. Jadi yang kemarin itu kalau saya membilangnya itu perlu disempurnakan supaya terjadinya keupdatean kekinian. Gitu Hmm. loh kan. Kita menyesuaikan tadi contoh yang seperti yang Mbak sampaikan Digitalisasi. digitalisasi. Nah, terus apalagi tata kelola organisasi seperti apa dan baiknya bagaimana. Dan itu perlu untuk penyempurnaan. Gitu kan. Memang benar ada yang bilang, kemarin ada yang bilang tuh kitab suci yang tidak boleh diganti gitu. Hmm. Tapi kalau aturan, kalau dipapas nggak boleh juga kan gitu loh kan. Tapi perlu penyempurnaan-penyempurnaan yang ada gitu loh. Dan bukan berarti nggak mungkin untuk disempurnakan ya Pak ya. Enggak lah, harus lah. Harus lah. Iya itu harus gitu loh, itu harus gitu. Yang intinya mengakomodir juga teman-teman kita yang di daerah gitu ya Pak ya. Betul, harus. Justru yang punya anggota itu di daerah-daerah. Yang banyak anggota itu dari Pemda. Kalau Pengwil, PP itu ya anggotanya siapa sih? Pengurus itu. Iya iya pengurus itu aja kan. Tapi yang punya anggota kan siapa? Pengda-Pengda Pengda. Ya, seluruhnya gitu. ya. Bapak, kami saat ini kan Bapak adalah ketua Pengurus wilayah. pengurus wilayah Jawa Barat. Ya. Ikatan Notaris Indonesia yang ingin kami ketahui adalah berapa Pengda di bawah Bapak. Alhamdulillah sekarang ini kalau Pengda sih ada 25 Pengda kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Yang anggotanya itu kurang lebih hampir sekarang ini mencapai 5.000. 5.000. 5.000 anggota. Itu udah termasuk ALB atau masih Belum, nota? di Belum luar ya? ALB itu, Di luar ALB di ya? luar ALB. Ya, banyak juga. Paling banyak senasional. Dan paling banyak milenialnya gitu. Kalau milenial ini kalau bahasa itu kan nggak. Sekarang gini, kita kategorikan milenial itu mereka juga ada juga yang umur 40 yang SK-nya baru kan Iya, maksudnya. iya, iya. Jadi 40, 50 juga kalau dia ngaku milenial kan nggak. nggak apa-apa juga gitu. Asal jangan generasi Z ya. Karena Nah, udah nggak mungkin gitu. yang ada nggak mungkin itu. Ya. Terkait dengan tata kelola di para Pemda di Jawa Barat Ya, ini kan sebagai miniatur pusat ya. ya. Bapak mengatur yang sebegini banyak itu Bapak ngapain aja sih kemarin-kemarin terus kok begitu Oke. guyup gitu kan? Terus apa yang Bapak lakukan selama ini? Yang penting seorang pemimpin itu harus benar-benar tahu bagaimana kondisi anggotanya seperti apa. Itu satu. Meskipun itu tidak sempurna, tapi tetap harus dilakukan. Karena kalau tidak kita mengetahui anggota kita seperti apa dan bagaimana, bagaimana mereka bisa mengakui kita. Hmm. Itu yang terpenting. Itu. Yang kedua, harus berani dan harus mau keliling kota kabupaten yang ada di tempat kita memimpin gitu loh. Hmm. Nah, karena disitulah kontribusinya bisa terlihat seperti apa kita berkontribusi kepada anggota dan bagaimana anggota juga bisa berkontribusi dengan kita gitu loh kan. Alhamdulillah sejauh ini di Jawa Barat itu kami melakukan pertemuan per 3 bulan. Oh ada Pak. Itu namanya PAD, Ya. pertemuan antar daerah. Dan di situ dalam kepemimpinan saya mempercayakan pelaksanaan itu adalah ke daerah-daerah setempat. Bukan Pengwil yang melakukan acara. Hmm. Tapi mereka yang bikin acara dan saya support untuk itu. Jadi Bapak Misal, datang sebagai tamu ya. Mereka selaku tuan tamu, rumah. iya, iya, mereka tuan rumahnya gitu loh. Dan kami Pengwil membiasakan tidak mengatur.
silakan atur sendiri, silakan sampai hasilnya pun mereka sendiri yang ngatur. Bagaimana itu mau di-sharing-kan untuk ke pengurus wilayah ataupun bagaimana terserah. Jadi saya nggak mau ikut campur, tapi saya mengembangkan. Dari situlah saya timbul potensi-potensi yang ada. Gitu. Bisa kelihatan. Misalnya orang yang mau berorganisasi, orang yang mau bersedia untuk menjadi kepanitiaan, orang yang bisa jadi narasumber bahkan pun. Dan itu banyak dan alhamdulillah selama 6 tahun ini muncul para narasumber-narasumber baru yang masih muda-muda dan ternyata mereka mumpuni dan bisa dan mampu untuk mengelola atau mengeluarkan apa yang mereka punya di situ. Nah, jadi kebetulan saya suka ngumpul, saya suka ngariung, saya suka mengeluarkan senang berbicara orang yang bisa feedback, tech talk dalam artian para pembicara-pembicara yang baru itu gitu. Jadi keluar mereka semua segala macam. Nah, itulah yang kita kerjakan selama di pengurusan wilayah Jawa Barat Ikatan Terus Mahasiswa Indonesia. kalau kelihatannya kan begitu guyup, Pak, ya. Maksudnya guyup itu, saya mau mengumpamakan, eee, erat, rekat, eee, salah saling asuh, asih, seperti moto di Jawa Barat kan. Itu apa ya, Bapak, apa yang mantra apa nih yang bikin mereka tuh, ini ke Bapak gitu? Nggak ada mantra, Nggak ada Mbak. mantra ya? Nggak ada mantra. Ya kalau dibilang guyup 100% yang namanya dinamika pasti ada Pasti ya. ada. Orang yang menentang pun pasti ada. Tapi eh, saya tidak pernah dari lari dari apapun yang mereka sampaikan. Baik itu plus maupun minus gitu loh kan. Dan setiap ada plus minus pun paling saya hanya memang yuk kita berdiskusi yuk apa sih gitu loh. Kenapa sih semua segala macam dan itu pasti ada. Kekurangan pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Jadi saya berusaha untuk mendatangi gitu loh kan, mendatangi mereka-mereka ini dan saya selalu berputar gitu loh, Dan Bapak berputar mendengar apa langsung. keluhan mereka Iya, ya? dan itu mendengar apa keluhan segala macam tuh langsung meskipun itu tidak 100% gitu loh kan. Karena mungkin pada saat itu tidak semua anggota hadir. Misalnya kayak ini nih, kita mau ada PAD nih, rencana insya Allah hari Jumat dan itu udah nyampe sekitar 400 orang di sana gitu loh kan. Nah, tiap PAD itu. Bayangkan kalau misalnya kita punya 5 korwil, 500 orang per satu datang, kali 5 aja itu udah sekian banyak kan. Nah, kita ada 5.000 orang, jadi mudah-mudahan berkesempatan juga untuk teman-teman sharing. Adapun yang tidak bisa sharing, kita punya sekretariat. Sekretariat ada yang di Bandung. Nah, silakan teman-teman juga datang. Jangan jangan istilahnya ada kendala apapun segala macam dengan ada sekretariat itu. Itu sih Mbak. Jadi kita tuh komunikasi, kita atur komunikasinya itu. Pak, saya mendengarkan Bapak mau menyerahkan diri, merelakan diri lagi Bapak untuk organisasi, untuk memimpin yang lebih besar lagi, menjadi bakal calon ketua umum. Itu bisa Bapak cerita sedikit apa yang melatar belakangi Bapak untuk merelakan diri sekali lagi saya bilang untuk Oke. organisasi. Baik. Terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. eh Kalau dibilang merelakan diri dalam hal ini mungkin karena sejarah saya dari dulu, dari zaman SMP saya sekolah memang suka organisasi. Dan kebetulan sekarang menjadi seorang notaris, wadah untuk melaksanakan organisasi ada di situ, gitu loh kan. Yang jelas, eh satu karena mungkin udah bawaan dari dulu suka apa semua segala macam terhadap organisasi. Terus yang kedua, dinamika notaris ini juga semakin banyak, ya kan? Saya ingin ada suatunya bahwa marwah dari organisasi ini benar-benar kangen seperti apa yang dulu, gitu loh. Maksudnya dulu itu seorang notaris itu gimana sih, gitu loh. Diakuinya gimana gitu loh kan. Nah, tapi kalau sekarang ini kok kita sering dimanfaatkan, mohon maaf ya, misalnya dengan adanya kriminalisasi terhadap seorang notaris apa segala macam. Itu agak miris sih saya gitu loh, agak dimiris. Kenapa kita pride tidak seperti dulu gitu loh kan? Apa yang salah dari kita? Nah, mudah-mudahan dengan nawaitu ini
bisa membangkitkan semua segala macamnya, terutama saya, penasaran saya ini gitu loh kan terhadap kita ingin ada sesuatu yang membangun dari hal ini gitu loh, Mbak. Dan kalau dibilang mendeklar semua segala macam, ya saya nggak ada masalah untuk mewakafkan diri saya untuk organisasi ini yang benar-benar saya dalami dan saya tidak pernah pungkiri dalam organisasi ini. Jadi kita ingin jaga semua segala macam agar menjadi yang lebih sempurna lagi gitu. Karena memimpin organisasi kan itu bukan cuman materi, tapi waktu Bapak, tenaga, pikiran, bahkan waktu untuk keluarga juga akan tersita. Makanya Betul. saya mengambil kata merelakan diri. Gitu. Ada lagi yang Bapak ingin sampaikan untuk teman-teman Bapak, para Oke. notaris di seluruh Indonesia? Ya, saya berharap notaris ini ke depannya memang benar-benar bisa melaksanakan apa yang menjadi amanahnya. Dan saya berharap juga amanah itu bisa mengkontribusikan kepada masyarakat umum dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Dan yang berikutnya, saya berharap bahwa untuk notaris yang ada itu semua segala macam, sama-sama kita jagalah rumah ini bersama, jaga rumah ini sebagaimana baik-baiknya dipergunakan, dan jaga rumah ini sebagaimana ditujukan adalah bahwa kita memang adalah dibutuhkan di masyarakat. Itu aja sih. Ya. Jadi saya mau minta penegasan dari Bapak sebagai pemimpin muda, Udah ya. tua gue. Oh, udah tua ya. Ya, asal jangan ngaku generasi Z aja, Pak. Oh Kita iya, nggak boleh kita. Tapi kalau milenial masih udah nggak masuk. muda lagi lah Ya, gitu lah maksudnya. kalau milenial kita masih masuk lah, Oke, gitu oke, kan. oke. Apa penegasan dari Bapak untuk teman-teman Bapak di luar sana, terutama di daerah? Dalam arti gimana nih? Saya kurang paham. Dalam arti Bapak sebagai notaris, Bapak ingin mengajak teman-teman Bapak itu untuk yang di daerah itu untuk ayo kita selaku notaris harus profesional atau bagaimana itu? Oh yang jelas, untuk teman-teman di daerah ataupun yang ada di pusat ya khususnya Mbak ya, ya kita dalam artian seperti tadi yang saya sampaikan tadi, ya sama-sama kita jagalah organisasi ini dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Dan kita junjung aja anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu sebagaimana kita layaknya dalam melaksanakan tugas ini untuk jabatan kita ataupun untuk mengelola organisasi. Jangan kita keluar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, semua segala macam. Dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini tidak ada yang multitafsir. Hmm. Dan itu sudah jelas semua seperti apa yang tertuang dalam situ semua. Itu aja. Dan itu legacy yang akan Bapak dan para pemimpin ini Harus. yang akan terapkan untuk yang muda-muda calon pemimpin organisasi ke depannya, Pak. Ya? Betul, Mbak. Contoh pada saat ujian Ken, ada nggak mengenai pembelajaran mengenai ADART? Perlu nggak? Ya kalau kita tafsirkan dengan hal-hal yang lain ya, gimana generasi muda kita nantinya untuk memahami akan ADART ini kan? Hmm. Melenceng terus nantinya. Gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak. Waktunya banyak sekali yang saya dapat. Mungkin penutup bisa dari Bapak untuk hukum ID. Baik, terima kasih untuk Hukum ID yang telah datang di sini dan semakin terus bisa berkontribusi khususnya di dalam rumah organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Dan inilah kami dan mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan suatu manfaat pengetahuan yang ada di luar sana. Baik, terima kasih.